Menteri Agama Yakut Khalil Kaumas menjadi sorotan publik. Hal ini terjadi lantaran setelah pernyataan Menteri membandingkan antara toa masjid dengan gonggongan anjing. Pernyataan itu akhirnya menjadi kontroversi di masyarakat. Setelah polemik aturan baru dari Kementerian Agama soal penggunaan pengeras suara di masjid dan musola mengemuka, publik menunggu pernyataan dari Menteri Agama Yakut Khalil Kaumas. Namun sayang, pernyataan orang nomor 1 di Kementerian Agama itu sangatlah mengejutkan. Pasalnya, ia justru menganalogikan suara azan melalui pengeras suara dibandingkan dengan suara gonggongan anjing. Rumah ibadah saudara-saudara kita non-muslim itu bunyikan toa sehari 5 kali dengan kenceng-kenceng secara bersamaan, itu rasanya bagaimana? Yang paling sederhana lagi, tetangga kita ini kalau kita hidup dalam satu komplek itu misalnya, kiri kanan depan belakang pelihara anjing semua. Misalnya menggonggong dalam waktu yang bersamaan, kita ini terganggu enggak? Artinya apa? Bahwa suara-suara ini, apapun suara itu ya, ini harus kita atur supaya tidak menjadi gangguan. Ya, speaker di musola, masjid monggo dipakai, silahkan dipakai. Tetapi tolong diatur agar tidak ada yang merasa terganggu. Agar niat menggunakan toa, menggunakan speaker sebagai sarana, sebagai wasilah untuk syiar, melakukan syiar tetap bisa dilaksanakan tanpa harus mengganggu mereka yang mungkin tidak sama dengan keyakinan kita. Berbeda keyakinan kita harus tetap hargai. Itu saja intinya. Sontak, pernyataan Yakut menuai gaduh di dunia maya. Imam Masjid New York, Amerika Serikat, Syamsi Ali pun angkat bicara. Menurut Syamsi, Gus Yakut sebagai pejabat negara telah salah memberikan contoh kepada masyarakat. Ia juga berpendapat suara azan bagi umat Islam sangat indah dan penuh makna. Protes juga disampaikan oleh Ketua Umum DPP KNPI Haris Pertama. Haris meminta Presiden Joko Widodo mengevaluasi kinerja Menteri Agama Yakut Khalil Kaumas karena kerap mengundang kontroversi belakangan ini. Sementara itu, pelaksana tugas PLT Kepala Biro Humas Data dan Informasi Kementerian Agama, Tobib Al-Ansyar menegaskan bahwa Menteri Agama Yakut Khalil Kaumas sama sekali tidak membandingkan suara azan dengan gonggongan anjing. Ia menegaskan Yakut sedang mencontohkan tentang pentingnya pengaturan kebisingan pengeras suara. Hal ini dinyatakan Tobib dalam keterangan resminya di akun Twitter @bimasislamkemenak. Meski sudah ada klarifikasi dari Kementerian Agama, namun ucapan Menak Yakut Khalil Kaumas yang membandingkan suara toa masjid dengan gonggongan anjing berbuntut panjang. Mantan Menteri Pemuda dan Olahraga Roy Suryo melaporkan Yakut ke Polda Metro Jaya atas tuduhan penistaan agama. Tim TV One mengabarkan. Pernyataan Menteri Agama Yakut Khalil Kaumas soal suara azan dan gonggongan anjing menuai banyak kritik bahkan berujung pelaporan ke polisi. Bagaimana sebenarnya duduk perkara pernyataan Menteri Agama ini? Ya, untuk membahasnya pemirsa sudah bergabung bersama kami Direktur Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syariah Kemenak, yaitu ada Bapak Adib, dan juga nanti akan bergabung bersama kami ada Ketua MUI, yaitu ada Pak Khalil Nafis. Tapi nanti pemirsa, kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum Pak Adib. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Pak Adib, ini maksud pernyataan dari Menak yang menyamakan antara gonggongan anjing atau menganalogikan gonggongan anjing dengan suara azan itu gimana sih Pak maksudnya Pak? Ya, terima kasih. Pertama saya ingin sampaikan kepada seluruh pemirsa bahwa perlunya kita memahami tentang edaran ini, bahwa edaran yang diterbitkan itu adalah pedoman penggunaan pengeras suara, jadi bukan sebuah pelarangan ya. Jadi ini harus clear bahwa Kementerian Agama menerbitkan pedoman penggunaan dari pengeras suara dari masjid dan musola. Jadi sama sekali bukanlah sebuah pelarangan ya terhadap penggunaan itu. Kemudian yang kedua, penggunaan pengeras suara di masjid dan musola ini
tentu merupakan kebutuhan bagi umat Islam sebagai salah satu media syiar Islam di tengah masyarakat, baik untuk azan maupun kegiatan-kegiatan yang lain. Hanya penggunaan dari pengeras suara ini harus diatur supaya upaya meningkatkan ketentraman, ketertiban, dan keharmonisan di tengah masyarakat. Kemudian yang ketiga, edaran ini memuat sejumlah hal pokok yang diatur terkait dengan penggunaan pengeras suara. Jadi sekali lagi saya sampaikan dulu duduk persoalannya. Oke. Ya. Kita paham Pak soal duduk persoalan mengenai pengeras suara, tapi yang di sini menjadi permasalahan mungkin bagi sebagian besar umat Islam di luar sana adalah seperti seolah-olah menganalogikan bahwa gonggongan anjing dan juga ada azan. Nah, kita ingin mengetahui maksud pernyataan itu seperti apa, Pak? Kenapa menggunakan istilah gonggongan anjing begitu? Kalau kita simak secara utuh, ya saya kira jangan sepotong-sepotong dari pernyataan beliau. Jadi saya melihat tidak ada sama sekali memperbandingkan atau mempersamakan antara azan atau suara keluar dari masjid dengan apapun di situ ya, termasuk dengan gonggongan anjing. Jadi sama sekali di situ tidak ada memperbandingkan. Menak justru mempersilahkan umat menggunakan pengeras suara di masjid dan musola untuk beragam keperluan. Hanya penggunaannya diatur sesuai dengan ketentuan edaran ini supaya terjadi keharmonisan di tengah masyarakat. Nah, adapun itu sebenarnya Menteri Agama menjelaskan sejumlah contoh saja terkait dengan kebisingan-kebisingan itu. Jadi sama sekali di sini jauh dari apa yang disebut sebagai memperbandingkan, tidak ada sama sekali. Dan hal itu tentu saya lihat dari pernyataannya diawali dengan kata-kata bayangkan gitu ya. Ada beberapa 3 contoh dari kebisingan yang disampaikan oleh beliau yang tentu ini membutuhkan adanya pengaturan di tengah masyarakat supaya tidak terjadi supaya tetap menjaga keharmonisan di tengah masyarakat itu. Pak Adib. Jadi sama sekali tidak mempersamakan atau memperbandingkan itu ya. Karena posisinya kalimatnya seperti ini Pak, kalau kami baca dari pernyataan Pak Menak adalah contohnya lagi, misalkan tetangga kita kiri kanan depan belakang pelihara anjing semua, misalnya menggonggong di waktu yang bersamaan, kita terganggu tidak? Artinya semua suara-suara harus kita atur agar tidak menjadi gangguan. Kenapa ada padanan hewan anjing, kemudian gonggongan yang dirasa sejumlah pihak sangat dangkal dan tidak bijak Pak? Enggak, saya kira itu kan hanya sama sekali jauh ya dari apa yang disebut sebagai memperbandingkan. Jadi itu untuk menekankan pentingnya pengaturan suara-suara itu supaya terjadi keharmonisan di tengah masyarakat. Itu hanya sampai di situ saja sebenarnya. Seperti tadi juga sudah dijelaskan oleh pihak Kementerian Agama secara resmi dari akun Twitter bidang penerangan ya, Humas, itu sama sekali tidak ada maksud untuk memperbandingkan atau mempersamakan. Saya kira jauh sekali dari maksud itu, karena semangat dari edaran Kementerian Agama ini adalah 2. Yang pertama adalah tetap menjaga kebutuhan syiar dari masjid dan musola melalui azan ataupun kegiatan yang lain di satu sisi. Di sisi lain adalah bagaimana tetap menjaga keharmonisan di tengah masyarakat. Itu jadi sedang menjelaskan betapa urgennya, karena selama ini memang perlu dijelaskan kepada masyarakat tentang urgensi dari pengaturan penggunaan kita dapat poinnya Pak. Itu. Kita udah dapat poinnya, kita udah dapat juga klarifikasi ataupun penjelasan dari pihak Kementerian Agama. Nanti kita akan mendengar bagaimana tanggapan dari Ketua MUI soal kontroversi pernyataan dari Menteri Agama ini. Usai jeda berikut kami kembali sesaat lagi.